program Batik Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ada dua daerah program atau percontohan ya. Itu satu itu adalah Kota Jambi dan yang kedua itu adalah Kabupaten Batang. Oh gitu. Nah kalau yang di Kota Jambi ini sebetulnya kita juga mengkonek atau menghubungkan itu harusnya batik-batik yang dari kabupaten yang lain juga ya, karena ada 11 daerah kan di Provinsi Jambi. Tapi kami memang fokus awalnya itu dari kota. Harapannya nanti juga bisa berkenalan dengan teman kabupaten gitu ya. Nah kita ingin mengembangkan batik di Jambi itu yang memang memberikan inspirasi kepada masyarakat Jambi bagaimana keanekaragaman budaya ya, terus asal suku agama dan sebagainya lah yang di Jambi ya, itu bisa didaya gunakan supaya nanti bisa membantu pengembangan daerah ini sendiri, baik dari sisi sosial budaya termasuk pelestarian batiknya, tapi juga di bidang yang lainnya yang lebih penting lagi, misalnya kayak bidang ekonomi. Itu kan potensi ini kan luar biasa ya, dari sisi alam, lokasi segala macam. Sehingga itu kalau didaya gunakan itu bisa bagus banget ke masyarakat. Nah masalah ini itu seringkali itu bekerja itu dengan pada tempatnya masing-masing, kurang berkolaborasi, kurang bergotong royong, khususnya di bidang ekonomi itu jarang sekali orang bekerja sama. Nah kalau melalui batik harapannya kita saling mengenal ya tentang siapa kami sebagai orang Jambi gitu ya, ya kan. Baru saya misalnya, oh ya saya orang Sarolangun misalnya gitu ya. Tapi kan Jambi toh gitu ya. Saya orang mana Kerinci, saya juga orang Jambi. Nah itu perbedaan satu kabupaten dan kota ya, dan persamaan diantaranya itu gabung jadi satu, sehingga akhirnya saya tahu persis saya dari orang Jambi itu siapa gitu ya. Nah dari situ bersama kita bisa bangun daerah ini gitu ya, tergantung bidangnya apa. Nah ini nanti kita nggak berhenti hanya di Jambinya, kita berharap di Jambi itu mengenal Indonesia secara luas maupun dunia yang lebih besar ya, di luar ya. Jadi kita tidak bicara hanya Jambi, tapi juga bicara tentang Jawa ya, Sumatera Kalimantan segala macam ya, negara lain juga itu. Nah sebaliknya nanti pengembangan yang dari di Jambi sini pun juga nanti bisa dihubungkan negara lain. Misalnya tadi saya sebutkan, kita nanti kan pilot project atau daerah percontohan dengan dua daerah ya, di Batang dengan Jambi sini kan ya. Jadi apa yang ada di Jambi itu bisa nantinya disinergikan dengan di Batang, begitulah sebaliknya. Katakan kalau di bidang batik misalnya, desain misalnya, itu bisa aja kita kolaborasikan. Apa hal yang desain yang saya di Batang yang mungkin bermanfaat di Jambi, itu kenapa enggak? Kita bisa belajar dari Batang. Sebenarnya Jambi dari Batang juga belajar sesuatu yang berbeda ya, yang bermanfaat dari Jambi. Kayak tadi kan saya kasih lihat contohnya itu ya, kain misalnya dengan buat desain segala macam, dan itu belum ada kan di Jambi ya. Nah kalau itu dikembangkan itu nggak ada masalah, itu sudah terobosan kan ya, sehingga nantinya akan membantu mengembangkan batik lebih cepat ya. Harga bisa nanti kan lebih ekonomis karena satu harga itu bisa dua desain misalnya, itu contohnya seperti itu. Nah kita berharap nanti melalui batik yang memberikan simbol-simbol visual gitu ya, untuk menghubungkan satu komunitas dengan komunitas yang lain ya, sehingga akhirnya mereka merasa itu kita saling bersaudara ya, di Jambi, di Indonesia. Nah mari kita sekarang bergotong royong membangun sesuatu yang baik. Itu arahnya seperti itu. Ini nanti memang kita nanti akan ada rencana pengembangan desain batik Bhinneka Tunggal Ika di Jambi dan desain batik Bhinneka Tunggal Ika di Batang ya, lalu kolaborasi dari dua-duanya. Nah semoga tahun ini nanti sudah ada hasil, nanti kita akan launching sehingga nanti bisa diperkenalkan ke masyarakat luas ya di Indonesia, bukan hanya di Batang Jambi. Nanti kita akan launching di Jakarta. Bagaimana kita menghubungkan satu periode dari masa lampau, periode sekarang dan masa depan. Dengan begitu kita akan melihat periode yang masa lampau itu yang terkoneksi itu daerah-daerah mana saja. Nah
saya jadi kemudian teringat ini antara lain ya, jadi nggak batasi hanya ini yang saya sebutkan. Itu dari Sumatera dengan Jawa itu sudah terkoneksi dari zaman dulu. Saya kasih contoh ya, misalnya yang terkait dengan Batang dengan Jambi ya. Batang dan Jambi itu sudah terkoneksi pada masa itu Melayu apa sih namanya, Melayu tua ya, kalau di sini kita bilang ya, dari zaman Hindu Buddha itu. Jadi yang disebut dengan keluarga apa namanya, dinasti Sailendra yang bangun Candi Borobudur, Prambanan sebagainya yang luar biasa di Jawa Tengah, itu memang berasal dari Sumatera, ya kan, dari Sumatera. Nah di keluarga yang namanya Raja Sailendra itu ya, itu prasastinya itu adanya di Batang ya, di desa Sumatera ada prasasti itu bercerita tentang Raja Sailendra dan keluarganya, dan gelarnya itu Dapunta Sailendra. Berarti itu kan sama dengan sini Dapunta Hyang ya, di sini kan artinya itu bangsawan dari Sumatera itu. Nah jadi Sailendra ini memang dari Sumatera pindah ke Jawa, mendaratnya perkiraan kita itu adalah memang di Batang. Sebelumnya digeser ke selatan, bangun candi-candi Dieng yang turunannya itu ya, kemudian turun ke daerah Magelang sekitarnya, itu bangun Borobudur, Prambanan. Itu Batang itu adalah semacam daerah yang sangat Sumatera sekali, itu di Jawa gitu. Buktinya apa? Buktinya selain tadi ada prasasti Sailendra yang menunjukkan Sailendra adalah bangsawan dari Sumatera itu ya. Kemudian nama desa-desa di Batang itu banyak sekali menggunakan kata awalan si. Seperti kan di Sumatera kan itu banyak daerah pakai si kok ya, Bukit Sintang misalnya ya, di sini ada apa sih di sini ya, yang pakai si banyak toh ya. Nah itu dari kata sei itu kan artinya air ya, air, kemudian daerahnya disebut dengan si kan. Nah ini sama di Sumatera pakai si kan, dan di Batang ini daerahnya pakai si. Misalnya desa-desa ya, saya kasih tunjukkan ya, contohnya desa ya, itu si Lurah ya, si Kembang. Jadi pokoknya itu si-nya tuh banyak, si Kembang, si Lurah, si Watu ya, si siapa, itu banyak sekali kata-kata si seperti itu ya. Nah kemudian nama Batang sendiri itu menarik. Terakhir saya baru tahu di Sumatera ini, di Jambi itu masuk namanya Batang itu artinya sungai. Iya betul. Batang Hari itu kan sungai. Jadi kalau yang Batang sekarang ini, masalah Batang itu anggapnya itu adalah batang kayu gitu ya, yang dipindahkan ke masa apa namanya Raja Sultan Agung waktu itu ya. Tapi setelah saya kemarin Sumatera, saya tahu bahwa Batang itu kemungkinan itu artinya sungai, sehingga Batang itu memang sangat Sumatera sekali gitu ya. Di daerahnya sebelahnya Batang itu ada Kendal, itu desanya juga gitu, Pagaruyung misalnya. Oh gitu. Iya. Jadi makanya ini penting kita lihat bagaimana menghubungkan kisah masa lalu ya, kehubungan antara Sumatera dan Jawa ya. Itu kita lihat, saya orang Sumatera aja, tetap dan Jawa Kalimantan. Orang Jawa juga gitu, saya dari Sumatera. Nah kalau sudah ada perasaan begini, rasa kesadaran Bhinneka Tunggal Ika, kita akan saling berbagi ya. Masalah yang ada di Sumatera, mungkin teman-teman di Jawa juga ada yang mungkin bisa ikut bantu. Mungkin kita bisa bantu di Jawa, bantu Maluku dan seterusnya. Nah ini sebabnya kita mencoba memulai pilot project itu dari 2 daerah ya, dari batik kebetulan kalau di Sumatera itu kan adanya di mana? Kalau di masa lampau itu hanya 2 daerah di Sumatera, yaitu Jambi dan Bukan. Nah kalau kita menghubungkan dengan Batang ya seperti itu, berarti kita nggak Bengkulu tapi Jambi, karena koneksinya melalui di sini ada Candi Muaro Jambi ya, ke Batang itu yang Sailendra, kemudian ke Borobudur kan. Nah di sini kemudian dikoneksi, nanti baru kita bicara zaman yang lebih jauh kan, zaman Islam ya, zaman Mataram Islam. Di sini ada Melayu Islam, ini zaman penjajahan Belanda gitu ya, baru zaman kemerdekaan. Nah kita harapannya dengan narasi historis yang seperti itu, kita bisa membangun itu jaringan sosial ekonomi itu lintas daerah itu ya, yang nantinya bisa dipakai itu untuk mencari solusi masalah-masalah di masa depan. Kira-kira tujuannya begitu.